Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada materi kali ini Ibu Ria akan menjelaskan mengenai debit. Materi ini merupakan materi di kelas 5 semester 1. Nah, perhatikan berita berikut. Meski debit air Citarum turun, warga tetap khawatir. Nah, ini adalah sebuah judul berita di koran online mengenai debit air Sungai Citarum. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan debit? Oke, debit adalah banyaknya atau volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Dalam kata lain, debit itu sama dengan kecepatan benda cair. Jika di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai kecepatan, nah sekarang lebih khusus lagi mengenai kecepatan benda cair yang disebut dengan debit. Oke, bagaimana cara mencari debit? Debit didapat dari pembagian antara volume dan waktu, atau debit sama dengan volume dibagi waktu. Atau bisa kita singkat, D sama dengan V dibagi W. Satuan dari debit itu bisa meter kubik per menit, meter kubik per detik, desimeter kubik per menit, liter per detik, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahaminya, kita bahas satu persatu. Sekarang, bagaimana mencari volume? Volume didapat dari perkalian antara debit dan waktu, atau V sama dengan D dikali W. Nah, ingat kembali pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai tangga satuan volume. Tangga satuan volume ini ada dua. Yang pertama adalah tangga satuan volume yang kubik ya. Yang kedua adalah tangga satuan volume yang liter. Perhatikan dulu yang sebelah kiri. Oke, di situ ada km pangkat 3, dibacanya kilometer kubik. Kemudian hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, pada tangga di sebelah kiri, ini apabila naik satu tangga, maka dibagi 1000. Ya, berbeda dengan satuan panjang. Kalau satuan panjang kemarin naik satu tangga dibagi 10. Tapi kalau ini naik satu tangga dibagi 1000 karena kubik ya. Berarti kalau naik 2 tangga dibagi berapa? Bukan 2000, melainkan nolnya kelipatan 3, yaitu dibagi 1 juta. Ya. Ibu ingatkan, kalau naik 2 tangga bukan dibagi 2000, melainkan dibagi 1 juta. Nolnya kelipatan 3 ya. Nah, kemudian turun 1 tangga dikali 1000. Ya, kalau turun 2 tangga berarti dikali 1 juta. Oke, itu untuk tangga di sebelah kiri. Nah, sekarang tangga yang di sebelah kanan, ini satuan volume yang liter ya. KL itu kiloliter, kemudian hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, kalau kita menggunakan tangga yang liter yang sebelah kanan, itu kalau naik 1 maka dibagi 10. Naik 2 bukan dibagi 20, tapi dibagi 100 ya. Nolnya ditambah 1. Nah, kalau turun 1 maka dibagi 10.
dikali 10. Kalau turun 2 berarti dikali 100 ya, dan seterusnya. Itu bedanya tangga volume yang kubik dengan tangga volume yang liter. Nah, sekarang apa hubungannya nih antara dua tangga ini? Oke. Meter kubik itu sama dengan kiloliter. Jadi kalau ditanyakan 5 meter kubik berapa kiloliter? Sama, yaitu 5 ya. 2 meter kubik berapa kiloliter? Yaitu 2 ya. Jadi meter kubik ini sama dengan kiloliter. Kemudian ada lagi yang sama ini. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Ingat ya, desimeter kubik itu sama dengan liter. Kemudian sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Contoh, 3 km kubik itu berapa dekameter kubik? Dari kilometer kubik ke dekameter kubik kita lihat. Turun 1, turun 2. Turun 2, kalau turun berarti diapakan? Dikali. Dikali, kalau 2 berarti dikali 1 juta. Maka 3 dikali 1 juta menjadi 3 juta ya. Nolnya kelipatan 3. Kemudian contoh yang kedua, 200 ml itu berapa desimeter kubik? Kita lihat dari mililiter. Mililiter ini tangga yang di sebelah kanan, sedangkan desimeter kubik tangga yang di sebelah kiri. Nah, jangan bingung, kita cari persamaannya. Mililiter itu samanya dengan sentimeter kubik, berarti ini sama dengan dari sentimeter kubik ke desimeter kubik, naik 1, maka dibagi 1000. 200 dibagi 1000 sama dengan 0,2 ya. Paham ya? Mudah. Kemudian selanjutnya adalah mencari waktu. Baik, waktu sama dengan volume dibagi debit, atau W sama dengan V dibagi D. Satuan waktu yang biasa digunakan dalam perhitungan debit adalah jam, menit, dan second atau detik. Konversi satuan waktu ini seperti yang kemarin ya. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Contohnya, 3 jam berapa detik? Dari jam ke detik ada, di konversi satuan waktu ada. 1 jam itu 3600 detik. Maka kalau 3 jam, 3 dikali 3600 sama dengan 10.800 detik. Contoh yang kedua, 300 menit itu sama dengan berapa jam? Dari menit ke jam ada tidak? Dalam rumus tidak ada, adanya dari jam ke menit. Nah, kalau kebalik maka dibagi ya. Jam ke menit itu 60, 1 jam 60 menit, maka kalau menit ke jam itu 300-nya dibagi 60. Dicoret nolnya 1, berarti 30 dibagi 6 yaitu 5. Oke, selanjutnya ini contoh soal tentang debit. Sebuah bak mandi memiliki volume 300.000 cm3. Waktu yang diperlukan untuk mengisi ember tersebut yaitu 50 detik. Maaf, ini bukan ember. Waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut yaitu 50 detik. Berapa meter kubik per detik debit air pada bak tersebut? Ini airnya di bak ya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui volumenya 300.000 cm3. Kemudian apa lagi? Nah, ini waktunya 50 detik. Ditanyakannya berapa meter kubik per detik debit. Nah, berarti yang ditanyakannya debit ya. Debitnya sama dengan titik-titik meter kubik per detik. Oke, kita ingat rumus debit adalah V dibagi W. V-nya 300.000 cm3 dibagi 50 detik. Nah, pertanyaannya itu yang ditanyakan satuannya meter kubik per detik ya, sehingga
kita ubah dulu volumenya ke dalam bentuk meter kubik sesuai dengan yang diinginkan dalam soal, ya. Jadi 300.000 cm kubik ini kita ubah menjadi meter kubik. Dari cm kubik ke meter kubik, kita ingat lagi tangga satuan volume, naik atau turun. Dari cm kubik ke meter kubik itu naik 2, berarti dibagi 1 juta. Dicoret nolnya 5, tinggal 3 dibagi 10, yaitu 0,3. Nah, kalau sudah dapat, kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga bukan lagi 300.000 cm kubik ya, volumenya kita sudah ubah menjadi 0,3 meter kubik, lalu dibagi waktunya 50 detik. Hasilnya 0,006 meter kubik per detik. Ya, gampang ya. Tipsnya adalah kalian lihat satuannya ya, harus sesuai dengan yang ditanyakan. Paham? Baik, segitu dulu penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan, atau bisa juga kalian ulang lagi penjelasan video ini. Terima kasih perhatiannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.